Selamat pagi, aku Yumina Mira dari kelas 11 IPS. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran sosiologi bab 4, yaitu mengenai konflik. Nah, menurut Surjono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. Konflik pribadi yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antara individu terkait persoalan yang sama. Misalnya ada individu yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga. Terus selanjutnya ada konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seorang atau kelompok. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan kepentingan politik masing-masing. Contoh yang mudah dilihat adalah konflik antara pendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada. Konflik rasial yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Konflik antar kelas yaitu konflik yang bermunculan karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antar karyawan dengan perusahaan untuk menuntut kenaikan upah. Konflik yang bersifat internasional atau konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Konflik semacam ini sangat terlihat antara Korea Utara dengan Korea Selatan, ISIS dan negara-negara yang diterornya dan sebagainya. Nah, sekarang ada konflik-konflik menurut Ursula Le Guin. Yang pertama ada konflik dengan orang tua sendiri, yaitu terjadi akibat situasi hidup bersama antara anak dan orang tua, di mana antara perbuatan anak dengan keinginan orang tua terkadang tidak sejalan. Contohnya, anak tidak mengikuti kehendak ibunya untuk masuk jurusan ilmu alam pada kelas 11 ini, dan dia memilih untuk masuk ke jurusan ilmu IPS, karena bakat dan minatnya menunjukkan ke ilmu sosial. Yang kedua, ada konflik dengan anak-anak sendiri, yaitu terjadi sebagai reaksi atas perilaku anak yang tidak sejalan dengan keinginan orang tuanya. Pada umumnya, orang tua akan memberikan tanggapan secara berlebihan atas perlawanan yang dilakukan si anak. Contohnya, dengan menghukum dan mengurangi hak-hak si anak. Apabila anak memberikan reaksi negatif terhadap tanggapan tersebut, maka terjadi konflik antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, ada konflik dengan sanak keluarga. Dapat terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang. Dalam konflik berikut ini, maksud saya bentuk ini, seseorang akan mengalami konflik dalam rentang masa sesuai dengan usia dan tingkatan kehidupannya. Contohnya, di waktu kanak-kanak atau masih remaja, biasanya konflik terjadi dengan keluarga terdekat, seperti dengan orang tua atau saudara kandung. Begitu menginjak masa perkawinan dan keluarga, konflik akan meluas dan melibatkan keluarga dari istri atau suami. Yang keempat, ada konflik dengan orang lain. Muncul dengan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, seperti tetangga, teman kerja, teman sekolah, atau lainnya. Yang kelima, ada konflik dengan suami atau istri. Umumnya, timbul sebagai akibat adanya kesulitan yang dihadapi dengan perkawinan atau rumah tangga. Contohnya, masalah keuangan, pembagian tugas mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada konflik di sekolah. Umumnya terjadi akibat tidak dapat mengikuti pelajaran, tidak lulus sekolah. Konflik ini terjadi karena hubungan yang tidak harmonis antara guru dengan murid dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada konflik dalam pekerjaan. Timbul karena pekerjaan itu sendiri, seperti membosankan atau terlalu berat. Atau bisa juga karena terjadi konflik dengan teman sekerja, pemimpin, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ada konflik dalam agama. Umumnya berhubungan dengan perilaku-perilaku, hakikat, dan tujuan hidup menurut kaidah-kaidah agama. Contohnya, perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama seperti memfitnah, mendusta, mencuri, dan lain-lain. Yang kesembilan, ada konflik pribadi. Dapat muncul karena minat yang berlawanan, tidak ada keuletan, dan tidak memiliki kemampuan yang mengembangkan diri.
Jadi sekian aja video penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga saya lulus kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.